Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rahma Setianinum, mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang dari Prodi D3 Kebidanan Metro. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan psikologis pada anak usia sekolah. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang perkembangan kognitif, fisik, sosial emosional, dan perkembangan lainnya pada anak usia sekolah. Stay tune terus ya, jangan lupa nonton terus. A few moments later. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tadi, yaitu mengenai perkembangan psikologi pada anak usia sekolah. Jadi anak usia sekolah itu berumur sekitar 6-12 tahun. Nah, untuk perkembangan psikologinya itu apa aja sih yang perlu dibahas pada anak usia sekolah? Nah, jadi yang akan kita bahas itu mengenai perkembangan fisiknya, perkembangan kognitif, perkembangan emosi maupun sosialnya. Jadi untuk yang pertama itu ada perkembangan fisiknya. Jadi di perkembangan fisiknya ini adanya pertumbuhan fisik. Nah, pertumbuhan fisik ini ditandai dengan lebih tinggi, berat, dan kuat. Maksudnya lebih tinggi itu seperti lebih tinggi badannya. Untuk beratnya itu maksudnya lebih berat badannya gitu-gitu. Nah, selain itu juga ada perubahan pada sistem tulang otot dan keterampilan gerak. Itu seperti berlari, memanjat, melompat, berenang, naik sepeda maupun yang lainnya. Dan kemudian itu mengenai perkembangan kognitif. Jadi di perkembangan kognitif ini biasanya mulai timbul pengertian tentang jumlah, panjang, luas, dan besar. Biasanya pada ini itu anak dapat berpikir dari banyak arah atau dimensi pada satu objek. Kurang lebihnya seperti itu. Dan juga pada masa ini biasanya umumnya itu egosentrisme anak itu mulai berkurang. Anak mulai memperhatikan dan menerima pandangan dari orang lain gitu. Berkurang rasa egonya dan mulai bersikap untuk sosial gitu. Kemudian pada usia ini juga anak mampu berpikir logis mengenai objek dan kejadian, meskipun masih ini ya terbatas pada hal-hal yang sifatnya konkret, itu bisa digambarkan atau pernah dialami. Meskipun mereka sudah mampu untuk berpikir logis, tetapi cara berpikir mereka itu masih berorientasi pada kekinian. Nah, baru pada saat mereka remaja lah, baru mereka dapat benar-benar berpikir abstrak. Tuh. Lalu misalkan nih pada anak yang telah mampu menggunakan simbol-simbol untuk melakukan sesuatu kegiatan mental, mulailah digunakannya logika. Jadi contohnya nih, misalkan ada seorang anak yang berusia 8 tahun diberi balok yang saling berbeda ukurannya. Misalkan yang balok X, Y, dan Z itu anak akan dengan tepat mengatakan bahwa balok X itu lebih besar daripada balok Y itu lebih besar daripada balok Z, dan balok X itu lebih besar daripada balok Z. Jadi anak itu bisa berpikir secara logis tanpa harus membandingkan pasang demi pasang secara langsung. Kemudian untuk perkembangan emosionalnya atau emosi, itu biasanya emosi anak itu berlangsung relatif lebih cepat atau lebih singkat ya, atau lebih sebentar lah istilahnya. Mungkin hanya beberapa menit saja, dan biasanya sifatnya itu tiba-tiba. Hal ini itu dikarenakan emosi anak itu menampakkan dirinya di dalam kegiatan atau gerakan yang nampak, sehingga menghasilkan emosi yang pendek, tidak seperti pada orang dewasa yang biasanya itu lebih berlangsung lama gitu.
Dan untuk emosi yang khusus pada anak-anak itu yang sering itu biasanya dia merasa sedih, kemurungan, merasa takut, kemudian tegang, bahagia, humor, ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua itu ada emosi anak kuat atau hebat. Jadi hal ini terlihat bila anak takut, marah, atau sedang bersenda gurau. Biasanya mereka akan tampak marah sekali ataupun takut sekali, meskipun kemudian cepat hilang. Sedangkan kalau jika pada orang dewasa itu saat ia takut, maka ketakutannya itu tidak dinampakkan begitu kuat gitu. Begitupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu emosi anak mudah berubah ya. Banyak sekali yang sering kita jumpai bahwa seorang anak itu yang baru saja menangis berubah menjadi tertawa. Dari marah berubah tersenyum. Sering terjadi perubahan seperti itu. Saling-saling berganti emosi, dari emosi susah ke emosi senang, ataupun sebaliknya dalam waktu yang singkat. Lalu yang keempat itu emosi anak nampak berulang-ulang. Maksudnya itu emosi anak yang nampak berulang-ulang itu timbul karena anak dalam proses perkembangan ke arah yang lebih dewasa. Jadi dia harus mengadakan penyesuaian terhadap situasinya. Biasanya hal ini dilakukan secara berulang-ulang. Anak sering menangis, sering marah, sering takut, ataupun yang lainnya karena penyesuaian terhadap situasinya. Yang kelima itu ada respon emosi anak berbeda-beda. Jadi pengamatan terhadap anak itu dengan berbagai tingkat usia itu menunjukkan bervariasinya respon emosi ya. Pada saat ia bayi lahir, pola responnya sama. Secara berangsur-angsur pengalaman belajar dari lingkungannya membentuk tingkah laku dengan perbedaan emosi secara individual. Misalnya, anak yang dibawa ke dokter gigi nih, responnya ada yang tertawa, ada yang menangis, ada juga yang tidak memperlihatkan reaksi apapun itu. Nah, yang keenam ini emosi anak itu dapat diketahui atau dideteksi dari tingkah lakunya. Misalkan kadang kan anak-anak itu memperlihatkan reaksi emosi, ada juga yang tidak memperlihatkan reaksi emosi yang nampak ya dan langsung. Tetapi emosi itu dapat diketahui dari tingkah lakunya, misalnya melamun, gelisah, menghisap jari, ataupun yang lainnya. Kemudian yang ketujuh itu emosi anak mengalami perubahan dalam kekuatannya. Suatu ketika emosi itu begitu kuat, kemudian berkurang. Emosi yang lain mula-mula lemah, kemudian berubah menjadi kuat. Misalkan seorang anak memperlihatkan rasa malu-malu di tempat yang masih asing, gitu kan biasanya anak-anak ya. Kemudian ketika ia sudah tidak merasa asing lagi, rasa malunya itu berkurang atau bahkan bisa hilang gitu. Kemudian yang ke-8 itu perubahan dalam ungkapan-ungkapan emosional. Jadi biasanya anak-anak itu memperlihatkan keinginan yang kuat terhadap apa yang mereka inginkan. Ia tidak mempertimbangkan bahwa keinginan itu merugikan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Mereka juga tidak mempertimbangkan bahwa untuk memenuhi keinginannya itu memerlukan biaya yang banyak, yang terkadang tidak terjangkau oleh orang tuanya gitu. Saat keinginannya tidak terpenuhi, maka ia akan marah. Sebaliknya, jika ia merasa senang, bahagia tanpa melihat tempat dan waktu, ia akan tersenyum dan tertawa, meskipun orang lain itu terkadang tidak mengetahui apa yang dirasakan oleh anaknya. Sedangkan untuk perkembangan sosialnya itu ditandai meluasnya lingkungan sosial, itu adanya dari pengaruh luar. Misalkan mulai mendekati teman sebayanya dan mulai melepaskan diri dari keluarga. Maka mereka juga, anak-anak ini akan bermain secara berkelompok, memberikan peluang dan pelajaran kepada anak untuk berinteraksi, bertenggang rasa dengan sesama teman.
Jadi pengaruh teman sebaya itu sangat besar, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dan perkembangan emosi pada masa kanak-kanak itu nggak bisa dipisahkan dengan perkembangan sosial. Makanya itu sering disebut sebagai perkembangan tingkah laku sosial. Jadi selain perkembangan psikologi pada anak usia sekolah, itu ada juga tugas perkembangan anak usia sekolah. Jadi tugas perkembangan pada masa anak-anak itu yang pertama itu belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain. Kemudian yang kedua itu sebagai makhluk yang sedang tumbuh mengembangkan sikap yang sehat mengenai diri sendiri. Kemudian yang ketiga itu belajar bergaul dengan teman sebaya. Yang keempat, mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita. Yang kelima, mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian yang keenam, mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, mengembangkan kata batin, moral, dan skala nilai. Yang kedelapan, mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga. Yang ke-10 itu mencapai kebebasan pribadi. Dan untuk minat membacanya biasanya pada usia 7-8 tahun itu mereka masih senang dengan cerita khayal. Yang kegemaran membaca mencapai puncaknya itu saat usia 9-12 tahun. Kemudian sifat ingin tahu dan realistis terutama pada anak laki-laki itu lebih menyukai bacaan yang tentang petualangan, misterius, sejarah, hobi, ataupun olahraga. Sedangkan untuk perempuan itu cenderung cerita binatang, puisi, cerita dari kitab suci, atau kehidupan seputar rumah tangga dan sebagainya. Untuk kegiatan bermain biasanya pada usia anak-anak sekolah ini, kegiatan sekolah mengurangi waktu bermain daripada masa sebelumnya, ditunjang dengan TV, radio, dan buku bacaan. Kemudian bermain kelompok lebih disukai karena banyak memberikan pengalaman yang berharga ya tentunya. Kemudian bermain kelompok lainnya itu permainan olahraga seperti bola basket, voli, sepak bola gitu. Dan permainan konstruktif itu seperti kreativitas anak. Jadi itu biasanya kegiatan bermain yang dilakukan oleh anak-anak pada usia 6-17 tahun atau pada anak usia sekolah. Nah, jadi itu tadi video singkat mengenai penjelasan tentang psikologi perkembangan pada anak usia sekolah. Semoga video yang saya tayangkan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.